Sulaiman innahu min Sulaiman, itu ibarat surat seperti kita adalah apa? Kop surat. Nah, ini dibalik. Min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Hiraqal azimir Rum. Surat ini dari Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah, dikirimkan kepada Heraklius, pembesar daripada bangsa Romawi. Terus Kanjeng Nabi tulisannya salamun ala manittaba'al huda. Ini bukan berarti Kanjeng Nabi napa? Uluk salam ringgine wong kafir, karena segotnya pakai isim salamun nakira napa makrifat? Nakira. Delok-delok. Nah, kalau setelah ini bagaimana? Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, alias petunjuk yang ada di dalam surat. Nah, Heraklius dan umatnya dan rakyatnya mau mengikuti, maka dia termasuk orang yang mendapatkan apa? Keselamatan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Makanya Kanjeng Nabi itu pas kalau pakai sigot isim nakira. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bi diyatil Islam. Sesungguhnya saya Muhammad mengajak kamu dan rakyatmu untuk masuk agama Islam. Aslim taslam, masuklah Islam kamu maka kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Dengan begitu Allah akan memberimu 2 kali pahala. Pahala berlipat ganda. Kemarin saya terangkan, wajah yang pertama dia akan mendapatkan pahala 2 kali karena dia percaya Nabi Isa sebagai seorang Nabi dan percaya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi juga. Atau yang kedua, apa kemarin saya terangkan? Kenapa? Oh iya, dia keislamannya menjadi penyebab daripada Islamnya rakyatnya. Dia Islam sendiri sudah dapat pahala, apalagi rakyatnya mau juga masuk Islam, maka pahalanya berlipat ganda pun. Terus terusannya surat fa in tawallaita, jika kamu tidak mau masuk Islam fa inna alaika itsmal arisiyin atau yarisiyin, maka ketahuilah kamu akan mendapatkan dosa seperti dosanya orang-orang pinggir jalan, ya, seperti dosanya rakyatmu. Di sini kemarin saya artikan arisiyin itu adalah para petani, karena di Romawi para petani itu kasta paling rendah. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, nasibmu sama dengan para pengemis kasarannya ngono. Nasibmu sama dengan orang-orang yang di kasta terendah. Padahal kamu ini raja loh, kan gitu. Terus Kanjeng Nabi meneruskan, wa ya ahlal kitab. Nah ini ulama-ulama ada yang mengatakan jumlah yang mulai wa ya ahlal kitab sampai akhir itu katanya Kanjeng Nabi betul-betul menukil daripada ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan, oh enggak, itu cuman menulis baik. Sebenarnya wallah alam. Ala kulli hal, karena ada tulisan ayat ini, wa ya ahlal kitab ila akhiri, kan termasuk bagian ayat daripada Al-Quran. Itu ada perbedaan pendapat yang mana para ulama ada yang mengatakan boleh menulis surat atau mengirimkan Al-Quran bahkan kepada orang kafir. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalaupun ini boleh, misalnya dikatakan boleh, ini bolehnya juga bukan sembarangan. Misal kamu ngirim surat, ya, ngirim surat atau mengirimkan Al-Quran lah, taruhlah pol-polno wae sisan. Mengirimkan Al-Quran kepada temanmu yang kafir, itu boleh apa enggak? Delok-delok. Kalau dia orang ini termasuk orang yang insya Allah di dalam pandanganmu bukan orang yang menista agama, bukan orang yang menghina agama, maka mengirimkan Al-Quran bahkan ya, itu boleh-boleh saja. Pasti dia akan menghormati. Tapi kalau kamu ngirimnya kepada penista agama, ya wes, ojo kira malah jadi toilet, tisu toilet Quranmu. Gitu mboten. Nah, kan didelok sik. Kalau kamu ngirimnya kepada sapa kafir sing apik nduk kene sapa? Sebelah taruhlah kamu punya relasi, kamu pengen mengajak dia masuk Islam, kirim buku-buku tentang Islam. Wah, ojo novel-novel tuh Mbak Kaji ya. Nah, kalau kamu punya relasi teman-teman itu dakwah dengan novel dan gratis Al-Quran terjemahan. Wah, ngono misalnya. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau memang dirasa orangnya
tidak akan menghina apa? Al-Quran. Kita tidak menampik fakta bahwasanya banyak sekali orang masuk Islam itu karena buku-buku terjemah. Gitu, betul. Orang masuk Islam karena dia mau membaca apa yang ada di dalam kitab-kitab yang dia pegang. Makanya jangan sampai dia megang kitab-kitabnya Wahabi, ya gitu loh. Kita ya bantu, ojo ngasih muni wah haram hukumnya ngirim tulisan-tulisan yang isinya Al-Quran, isinya hadis gini wong kafir. Kau mesti di ino-ino boten, delok-delok. Nek bukunya apa ya tetap di api-api. Makanya Heraklius ketika menerima suratnya Kanjeng Nabi itu, saya katakan dulu dia simpan baik-baik. Bahkan digaweino petinya khusus terbuat dari emas. Ngono, saking DNA ora wanine karo Kanjeng Nabi. Ngerti deh, kalau suratnya ini dihina, wah urusannya hina dunia akhirat. Makanya bangsa Romawi termasuk bangsa yang lama untuk menguasai dunia. Karena mereka punya tradisi menjaga apa yang datang dari Rasulullah. Bahkan Kanjeng Nabi juga pernah mengirim surat kepada bangsa Franka yang kemarin juga saya sampaikan. Bangsa Franka itu daerah-daerah Jerman sana. Itu mereka itu diceritakan di dalam Aunul Bari diceritakan raja-raja mereka itu sampai nyimpen surat-suratnya Kanjeng Nabi, bahkan talasyat surat-suratnya itu gambarnya dipangan rayap entek, surat-suratnya entek sudah tidak mungkin untuk bisa dibaca lagi, tapi mereka masih menghormatinya. Kata mereka, kenapa kalian lakukan itu? Enggak bakar aja sekalian suratnya Kanjeng Nabi. Oh enggak bisa, ini surat dari Nabi kalian. Kalau kami bakar ini surat, kami yang malah menjadi repot. Ini kami muliakan, kami taruh di peti emas, bahkan sak gembok itu digawe saka emas. Krana ihtiram karo Kanjeng Nabi. Lawak dhewe masyaallah. Ora tau untuk azab, Quran sik dodal badil ngene lemari ora masalah, alhamdulillah. Coba itu bayangkan. Sampai seperti itu mereka takutnya sama agama Islam. Pun. Terus inti daripada isi suratnya apa? Wa ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang mendapatkan kitab. Maksudnya yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam konteks ini karena Romawi itu orang yang memeluk agama Nasrani. Sisi surat ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo mari kita berkumpul bersama, kita diskusi bareng-bareng. Isinya apa? Kalimatin sawa, membicarakan kalimah yang sama antara saya dan kalian. Jadi orang-orang Nasrani atau taruhlah sampai Yahudi, itu sebenarnya akar ajarannya itu kan sama dari para nabi. Ono sing ketiban Nabi Ibrahim, ono sing ketiban Nabi Ismail, ono sing ketiban Nabi Musa, Isa dan lain-lain. Inti dari mereka para nabi itu, mereka tidak bisa menutup sejarah bahwasanya nabi-nabi mereka itu juga mengajaknya Allah na'budu illallah. Yaitu sama, ajarannya mbah-mbahe sampai nabi yang dulu juga sama, kami juga sama gitu. Sawain bainana itu. Kami juga diperintah untuk menyembah Allah, nabi kalian juga sama, memerintah kalian untuk menyembah Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Kami juga tidak boleh mempersekutukan Allah dan kalian juga dulu diajarkan untuk tidak musyrik. Dan wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Dan kami juga diajari oleh Allah untuk tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian juga diperintah untuk nyembahin Gusti Allah, ojo gawe pangeran, meneh gawe pangeran saka pakanan, ojo gawe patung era oleh napa meneh kok pakanan, makin nek bosok. Ojo. Bahkan di dalam tafsirnya arbaban di sini ditafsirkan ruhbanan. Jadi ruhban itu apa? Para ulamanya Yahudi Nasrani. Wong-wong Yahudi Nasrani iku selalu mencari bagaimana mereka bisa keluar daripada hukuman yang harusnya mereka dapatkan ketika melakukan pelanggaran. Misal kalau tidak salah, ini nanti dikonfirmasi lagi. Kalau tidak salah di Yahudi Nasrani itu juga sama, ketika ada orang yang zina muhsan juga harus dirajam.
Ketika mereka pengen menghindar dari hukum itu, mereka tanya sama ulama mereka yang disebut ruhban. Terus bagaimana? Ya dibayar dhisik. Aku di kasus tapi kita bayar, piye carane hukumnya aku selamat ojo dirajam, sama. Jadi makanya kalau di Nuwun Sewu gini wong-wong Kristen yang gereja itu ada ruangan khusus apa istilahnya sing tahu dolan gereja sing iki lho menebus dosa bang apa bang jangan niku ya menebus dosa ya enggak bayar piro curhat sama pastornya gitu. Curhat sama pastornya kemudian ya Tuhan Bapa akan mengampuni dengan memberikan infak 100.000 tapi sama seperti itu. Kalau kita kan enggak ada. Nah itu yang dikatakan ar-ruhban itu menganggap para pendeta-pendeta tersebut adalah bagaikan Tuhan. Wis duwe urusan dosa karo ganjaran Gusti Allah kok dimakelari karo pendeta kan ngoten. Lah pendetane apa ora dosa? Ya dosa asline kan ngoten. Nampa bisara lah bisare distono ring sapa? Apa distono ring Gusti Allah kan mboten ngoten. Makanya itu yang disampaikan oleh pensyarah daripada Tajridus Shoreh. Kata beliau, "Fala naqulu Uzairun ibnullah." Ayo kita mengatakan Uzair bukan nabinya, bukan anaknya Allah. Walal Masih ibnullah. Nabi Isa juga bukan anaknya Allah. Kita fair-fairan saja. Faktanya juga seperti itu. Jadi gini, orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu itu sebenarnya tahu kalau Tuhan yang asli itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasanya Yahudi Allah jadi Yahweh ya kalau nggak salah, Yahweh sama. Kalau di Nasrani sih kurang paham. Bahkan kalaupun dikatakan ada bapak, ibu, dan anak, itu bukan berarti Allah itu menjadi bapaknya, itu enggak. Orang-orang dulu kalau memahami teks Tuhan Bapak, ya jangan Gusti Allah. Kenapa Allah pakai dengan nama Bapak? Untuk menunjukkan sifat rahimnya Allah kepada orang-orang Nasrani. Tapi mereka ngira nih, wah berarti aku anaknya pangeran. Lu kok ngono kok tok ra iso mudeng ngene lho. Paham bala apa ora wong-wong Nasrani iku kan ngoten harusnya. Kan pendekatan segamane koyo sampean ana wong anggap ae aku koyo bapakmu padahal ora apane kita mboten. Ada orang mengangkat seorang anak menjadi anaknya misalnya, bukan hasil hubungan hubungan sah, apalagi hubungan gelap kan gitu kan. Anggap aja saya seperti bapakmu. Ora usah ado-ado ana wong sampean mertamu, anggap saja rumah diri terus iku omahmu ngono. Kan boten gitu ngono. Nek ana ngono dak enak aku sentuk omah piro iki. Senengane kono anggap mawon iki griyane jenengan piyambak. Carane ngono ya sugih ra ngoten. Sama. Kalau Allah mengatakan Tuhan Bapa bukan berarti Allah itu menganggap hambanya itu sebagai anak kandung niku mboten, tapi karena apa? Untuk merasakan atau memberikan efek bahwasanya Tuhan itu sedekat itu loh. Tidak ditakuti. Bapak kan penyayang, enggak mungkin nyiksa anake nek rak salah. Tapi kan benar sifat Bapak itu menunjukkan nek anake salah dihukum. Sing paling tegel ngukum anakku nek cara logika sapa? Bapak apa ibu? Ojo nggo masalah kok omahmu lho ya. Iki secara logika. Wong sing paling tegel untuk ngelekno, wong sing paling tegel untuk mengingatkan atau bahkan memberikan pelajaran kepada anak itu bapak apa ibu? Ojo wong omahmu mbok gawe rene. Logikane ngono. Walaupun misal bapakmu malah sing gembengan ya urusane dhewe itu keluar dari fitrah itu namanya. Kan ngoten ya. Alias Allah itu pakai bahasa bapak itu biar orang-orang Nasrani merasa dekat dengan Allah. Kalau Anda masih ingat aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada dekatnya seseorang yang memegang kendali kuda. Kendali kuda dengan orang yang memegang kuda itu dekat apa jauh? Jauh, gak mungkin kan dia mengendalikan kuda dari Sucan, kudanya ndok kene kan mboten mungkin. Emang layangan kan mboten. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Biasa. Makanya itu bahasa-bahasa pangeran, bahasa kasih sayang kok ditafsiri apa anane ya sesat dadine kan ngoten. Makanya wong-wong Yahudi Nasrani kan
selalu menganggap wah kami ini anak-anak Tuhan, kalian bukan anak Tuhan. Pangeranmu rak pernah nganggap kowe dadi anak ngono. Hari sapa Gusti Allah? Makanya disebutkan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi inti ajaran dari nabi-nabi dulu, ini saya ulangi lagi, ta'alu ila kalimatin sawa. Itu satu kata yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah terus mungkin pertanyaan Anda, nabi-nabi ndek riyen niku agamane napa? Agamane Islam tah mboten? Jawab sing tegas, agamane cetha Islam. Dalile endi? Di antaranya ini saya ambilkan dari beberapa ada ayat, ada Al-Qur'an, ada hadis juga. Kata beliau, wa ayyu ni'matin a'dhamu minal Islam wa bihi wasa Ibrahim banihi wa Ya'qub. Islam adalah agama yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan juga kepada Nabi Yakub. Ya bunayya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jelas iku. Agamane Nabi Ibrahim sa anak-anak turune, Nabi Yakub sa anak turune jelas wa antum muslimun. Terus meneh gini Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ki agamane apa? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahilah kami kesabaran yang ekstra, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Itu Nabi Musa. Terus apa meneh? Kata pokok intinya agamane para nabi-nabi itu jelas itu agama Islam. Jadi jelas. Kalau ditanya apakah nabi-nabi dulu pernah menyembah selain kepada Allah? Tidak pernah. Anjen kalimat ini sawa. Agamanya apa? Yahudi dan Nasrani. Wa ada Yahudi dan Nasrani. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya adalah agama Islam. Lah kok ono Yahudi Nasrani? Nah, itu adalah penafsiran daripada pengikutnya nabi yang menjadi nabi-nabinya Yahudi dan Nabi Nasrani. Jadi ngeten, Yahudi itu kan bukan agama. Yahudi itu adalah orang yang keturunannya sinten niku, ada orang namanya Yahuda. Yahuda akhirnya orang yang bernisbat kepada Yahuda namanya Yahudi. Orang Wahyudi. Wong ora ono iki. Nah, itu gitu ya. Jadi Yahudi itu nama orang. Yahudi itu nama orang. Nasrani juga sama, dari kata Nasara yang suruh. Wakilah dia mengatakan seperti itu, yaitu pengikutnya Nabi sinten Isa ya. Orang-orang yang dekat sama Nabi Isa, yang menolong Nabi Isa, yang membela Nabi Isa. Tapi kan ajaran itu berubah. Jelas Islam tapi berubah karena berkaitan dengan politik, berkaitan dengan perebutan tahta dan lain-lain. Bon, kita lanjutkan dulu. Fa in tawalla yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dinillah. Fa in tawallau, jika mereka tidak mau menerima ajakanmu, padahal tadi pakai khitab, kalau ini sudah dhamir ghaib. Boleh enggak? Ya enggak masalah. Ini namanya perubahan yang awalnya dari mukhatabah menjadi ghaib. Fa in tawallau, jika mereka tidak mau, faqulu, katakan kepada mereka dengan lantang, wahai Muhammad, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah wahai orang-orang kafir, kami adalah orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas sekali lagi satu ayat ini menjadi hukum tersendiri bahwasanya boleh mengirimkan tulisan-tulisan, mengirimkan Al-Quran, mengirimkan hadis atau bacaan-bacaan agama Islam kepada orang kafir. Asalkan diketahui orangnya tidak akan menghina atau menista apa yang kita kirimkan. Pun, qala Abu Sufyan, ngomong sapa Abu Sufyan. Falamma qala mongko nalikane ngucap sapa Hirakal. Ma ing barang qala kang ngucap sapa Hirakal. Wa faragha lan wis rampung
sapa Hiraql. Wa faragha lan wis rampung sapa Hiraql min qiraatil kitabi saking maca surat. Heraklius kok qiraatul kitab untuk biji pira? Masa mboten mesti maca surat, maca qiraatul kitab sorogan mbek sapa? Enten mriki ngalih sinten? Pak Khalil. Ya, untuk biji pira kowe. Kasura mongko dadi akeh. Kasura mongko dadi akeh indahu ing dalem sandinge Heraklius. Gini sampean as-sakhbu apa sakhabu? Fathah ya. As-sakhabu apa swara gremeng-gremeng. Ya apa swara gremeng-gremeng padha lah kaya sampean ning madrasah nek pas nuju kebak wonge ngrungokne swara mestine ngungung ngono. Mbah ngroweng apa wis pokoke kok swara. As-sakhabu apa swara gremeng-gremeng. Wartafaat lan dadi banter. Dhuwur arek dadi banter. Al aswatu apa pira-pira swara. Al aswatu apa pira-pira swara. Wa ukhrijna lan den usir sapa kita. Wah enak. Wa ukhrijna lan den usir sapa kita. Bon, kita ceritani sithik. Jadi Abu Sufyan meneruskan cerita setelah Heraklius membacakan isi suratnya Nabi Muhammad. Ya, maka terjadilah keributan. Geger itu. Karena surat ini adalah surat yang terlarang sebenarnya ya enggak. Ngong cetha ngakon raja kon mlebu masuk agama Islam. Tentu yang mendengar enggak kuat. Si raja ini tidak masalah karena mendapatkan surat dari seorang nabi. Tapi kan orang yang mendengar kan ada yang enggak terima. Iya, mereka enggak mau menjadi Islam itu enggak mau. Makanya terjadilah keributan sampai pada akhirnya kita yang awalnya diundang malah diusir. Dianggapnya kita yang membawa masalah gitu loh maksudnya. Kita yang membawa masalah. Coba kalau nggak ada kamu pasti nggak dibacakan surat itu gitu loh maksudnya. Pon. Fakultu. Mongko ngucap sapa ingsun Abu Sufyan li ashabi. Marang konco-konco ingsun. Li ashabi marang konco-konco ingsun laqad amira. Yakti teman-teman wis dadi gedhe. Azuma laqad amira yakti teman-teman wis dadi gedhe Amr bin Abi Kabsyah apa perkarane Ibnu Abi Kabsyah yaiku sinten sing dimaksud yaiku Kanjeng Nabi. Nah. Ibnu Abi Kabsyah kenapa dikatakan Ibnu Abi Kabsyah anake wong sing duwe wedhus kan ngoten nggih. Gini mriki li annaha yuridu an-nabi li annaha kunyatu abihi minar radha'ah Al-Harits ibn Abdul Uzza. Kenapa Kanjeng Nabi disebut di dalam riwayat ini Ibnu Abi Kabsyah? Itu kan bahasa hinaan, anake wong sing duwe wedhus. Ngapunten kira ngenyak Mas Arifin iki tapi orangnya ya Ibnu Abi Kabsyah anaknya wong sing ngrumati wedhus. Itu karena Abu Kabsyah itu adalah julukan bagi bapaknya Kanjeng Nabi dari persusuan. Kan Kanjeng Nabi disusuni sama Sayyidah sinten? Halimah. Bojone Halimah iku jenenge Harits bin Abdul Uzza. Bojone Halimah namanya Harits bin Abdul Uzza. Lah Harits bin Abdul Uzza itu terkenal di komunitasnya dengan Abu Kabsyah, bapake wong sing ngrumati wedhus. Makanya diambil Kanjeng Nabi sebutannya waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam diambil sebutan yang ya rodok-rodok ngenyek lah ngoten. Paham nggih sampean? Ibnu Abi Kabsyah. Atau dikatakan mana ini? Wa fihi atau dikatakan ya Abu Kabsyah adalah nama seseorang yang dari Bani Khuza'ah. Ada orang yang dari Bani Khuza'ah namanya Wajiz, wawu jim za. Wajiz bin Amir bin Ghalib.
Wajiz bin Amir bin Ghalib. Ngapain Wajiz sampai disebut dengan wong tukang wedhus? Tukang wedhus kenapa? Karena khalafa Quraisyan fi ibadatil authan. Karena Wajiz ini menyembah berbeda dengan bangsa Quraisy yang menyembah napa? Berhala. Bangsa Quraisy itu tunduk-tunduk banget, menyembah banget sama berhala. Tapi Wajiz ini malah nyembah buatan berhala. Dikatakan fa'abada syi'ra. Dia menyembah bintang Sirius. Sirius, berarti bintang Sirius tak buatan? Ngerti, bintang apa? Gemini, Scorpio. Sirius itu ada. Tapi saya juga gak tahu posisinya di mana. Coba itu kalian googling. Orang ini ketika masyarakatnya itu menyembah apa? Berhala, tapi dia selenco nyembah apa? Bintang Sirius. Nah, makanya disebut Abu Kabsyah. Bapak wong sing angon wasdos. Kenapa Kanjeng Nabi dinisbatkan pada orang ini lilishtirak fi mutlaqil mukhalafah? Karena antara Kanjeng Nabi, ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi sama ajaran yang dibawa Wajiz itu sama-sama berbeda dengan orang Quraisy. Kanjeng Nabi ngejak masuk Islam, nyembah Gusti Allah. Wajiz ngejak nyembah bintang Sirius. Jadi ini ajaran yang sangat berbeda dengan orang-orang Quraisy. Jadi kenapa disebut Abu Kabsyah, anaknya tukang ngakon wedhus? Ada dua. Yang pertama nisbat kepada bapak persusuan, yaitu Harith bin Abdul Uzza. Atau yang kedua karena Kanjeng Nabi memiliki ajaran yang berbeda. Sama halnya seperti Wajiz bin Amir bin Ghalib yang mengajarkan untuk menyembah bintang Sirius di saat para bangsa Quraisy itu menyembah apa? Berhala. Wah, tekan dinti ceritanya. Wes lanjut. Laqad amira Amr bin Abi Kabsyah innahu sa'tamene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khafu iku wedi hu ing Kanjeng Nabi Maliku Banil Asfar sapa rajane wong-wong kulit kuning. Ora putih malah ya. Kuning. Wahum ar-Rum. Nah, ini kenapa Banil Asfar orang-orang Romawi disebut dengan orang-orang kuning minion dong ya. Orang-orang kuning minion atau SpongeBob ya. Karena dikatakan wahum ar-Rum li'anna jadahum Rum bin Ais bin Ishaq. Rum bin Ais bin Ishaq tazawwaja binta Malikil Habasyah. Rum bin Ais bin Ishaq menikah dengan anak daripada Raja Ethiopia. Akhirnya keturunannya bainal bayadhi wasawad, antara hitam dan putih. Antara hitam dan putih ini enggak jelas. Faqila lahul asfar disebut dengan kuning. Di dalam bahasa Arab sing rak cetha kudu abu-abu. Kalau kita kan sing rak cetha abu-abu. Lah abu-abune wong kono iku asfar, kuning ngono lho. Paham nggih? Dadi aja mbok bayangno wernane kuning temenan. Kuning minion niku dadine. Itu yang pertama. Atau dikatakan li'anna jaddatahu Sarah halathu bidzahab. Sapa jenenge? Heraklius memiliki mbah wedok namanya Sarah. Nah, Sarah ini karena punya cucu, saking sayangnya sama cucunya, dari bayi halathu bidzahabi. Dia dihiasi dengan perhiasan daripada emas, pakaiannya kok emas, pempesnya kok emas, kasarannya ngoten lah ya, bedongnya kok emas ngoten ya. Nah, ini makanya Banil Asfar itu artinya dua. Nah lanjut. Terus famaziltu mongko ora lebar-lebar sapa ingsun. Famaziltu mongko ora lebar-lebar sapa ingsun muqinan. Iku wong kang yakin. Muqinan iku wong kang yakin annahu ing sak temene kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayadharu iku bakal muncul alias menang lagi bangsa Romawi.
sayadharu iku bakal menang utawa muncul sapa Kanjeng Nabi hatta adkhala sehingga nglebokake sehingga nglebokake Allah sapa Gusti Allah alayya ing atase ingsun al-islama ing agama Islam. Al-islama ing agama Islam. Pun. Jadi ketika setelah dibacakan suratnya daripada surat Kanjeng Nabi kepada Heraklius, terjadilah pertengkaran atau keributan di depannya siapa Heraklius, dan yang terjadi Abu Sufyan dan rombongan diusir karena dianggap penyebab daripada kemunculan suratnya Nabi. Pun setelah itu, setelah diusir, Abu Sufyan berkata, setelah kami diusir, kami bicara kepada kawan-kawan kami, gerombolan kami yang di kafilah. Saya katakan kepada mereka, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah. Sungguh urusannya Muhammad ini akan menjadi urusan yang besar. Nah, jadi akan menjadi trending topik kayak kasusnya Ferdi Sambo misalnya, atau sampai nonton berita nggak buatan ya? Boten nggih, Ferdi Sambo utawa saiki Bjorka ta apa iku istilahnya. Ya, akan menjadi viral ini. Maksudnya itu. Ini urusannya Muhammad akan jadi viral. Nyurati surat kok ning gene raja. Ya mesti viral gitu. Maksudnya seperti itu. Innahu yakhafuhu maliku badil asfar. Ketahuilah raja iki mau wedi karo Kanjeng Nabi. Raja iki wedi karo Muhammad. Sampai seperti itu. Surat diempetno, rakyatnya ndak tahu. Raja ini takut sama Muhammad. Maka sejak saat itulah famazil tumuqinan. Sejak saat itulah saya itu yakin suatu saat nanti Kanjeng Nabi akan bisa menguasai Romawi. Saya hari itu muncul alias akan menguasai Romawi. Sehingga saya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Walaupun Islamnya tidak langsung waktu itu, rodo-rodo akhir, tapi dia tahu. Jadi wong kafir itu ada yang masuk Islamnya nunggu momen. Nunggu momen, nek kafir kalah kabeh, lagi aku mlebu Islam, oh no. Sama seperti Anda ya, saya akan taat kalau sudah ditakzir, kan seperti itu ya. Saya akan menjadi orang yang soleh setelah saya dihukum, kan ada seperti itu kan. Atau ada orang yang seperti kasus kriminal, oh saya akan menjadi orang yang baik setelah dari penjara, kan ada yang seperti itu. Pokoknya ngoten. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang model ini banyak, khususnya ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah kan nun sewu. Kita cerita-cerita naik. Secara psikologis orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka masih kafir Quraisy diserbu sama Kanjeng Nabi, dan penyerbuannya itu kan dari berbagai arah. Arab Melayu ngulon tapi dicegat saka kulon ono. Melayu ngetan dicegat ono pasukan dari wetan. Ngalor ya ngono, ngidul ya ngono. Dari berbagai arah Kanjeng Nabi mengarahkan para sahabat untuk mengepung kota Makkah. Ini tahun 9 Hijriah ya. Saya cerita tentang Fathu Makkah. Sopo tah sing ora wedi ketika Anda dikepung dengan musuh? Kira-kira mending kalah apa tetap nyerang? Mending kalah, sing penting awakku selamat ora loro. Makanya yang masuk Islam di Fathu Makkah, ini menurut saya pribadi ngapunten. Orang-orang yang kafir Quraisy ketika masuk Islam di Fathu Makkah termasuk masuk yang telat karena dia terpaksa dengan kondisi politik, kondisi keamanan negara yang tidak di bawah kendalinya. Ngono koyo ibarat omahmu dikepung, ayo sudah kami kepung, gak bisa lari kemana-mana. Kira-kira nek nyerang ditembak apa ora karo polisi? Ditembak, mending menyerahkan diri. Makanya orang-orang Fathu Mekah ngapunten itu untuk menghilangkan stigma itu bahwasanya olah masuk Islami krono kalah kan itu kan, masuk Islami krono kalah. Kanjeng Nabi itu sampai ngendikan ngene sama para sahabat, ojo ngasih beda-bedakno wong sing lagi mlebu Islam ning Fathu Mekah mbek sing sadurunge. Padahal kan wong sing sahabat sing nyerang ikut mengepung kota Mekah wis siap-siap iki. Aku mbiyen ditindas iki, pokoke balas dendam dino iki. Fathu Makkah, Gusti Allah hanya memberikan satu kesempatan sehari ini untuk boleh membunuh di dalam kota Makkah. Kita sudah tahu dari zaman jahiliyah, kota Makkah itu adalah kota terlarang untuk membunuh. Dan di saat Fathu Makkah Allah mengizinkan itu. Allah mengizinkan. Wes pokoknya dino iki khusus
khusus hari ini Fathu Makkah untuk orang Islam boleh membunuh orang kafir yang melawan. Tapi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi apakah masuk dengan membawa pedang? Iya, membawa. Tapi ada orang yang tertebas lehernya pada di hari itu. Tidak ada. Di pidatoni se, man dakhala Ka'bah amina, sing mlebu Ka'bah aman, man dakhala Masjidil Haram amin, sing mlebu Masjidil Haram aman, man dakhala baita Abu Sufyan amin, sing mlebu omahe Abu Sufyan aman, biasa. Malah omahe musuh-musuhe digawe base camp apa iku? Perlindungan gitu ya, base camp perlindungan karo Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka tertarik masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, sahabat-sahabat karo Kanjeng Nabi, lho Nabi iki wis tak asah temenan-temenan iki pedange rak sido dimainkan nggoro apa. Rak sido dimainkan nggoro apa. Nek aku dadi nabine tak nggoro pitik kono golek pitik kan ngono aku lho. Akhirnya masuk Islam semua. Jadi melongo para sahabat. Ki piye karepe jare kon ngepung kota Mekah jare oleh membunuh barbarane di ngapura kabeh karo Kanjeng Nabi ora masuk. Iku nek misale umate kok sampean wis muncul Dek, dina iku tarikh beda ceritane. Sirah beda ceritane. Anda ini merusak sirah. Oke, akhirnya dimaafkan semua. Tapi kan muncul stigma lah ke masuk Islame goro-goro Fathu Makkah. Ben ora Fathu Makkah le watake lerak masuk Islam kan ngono. Di antaranya yang lari kabur itu kalau tidak salah Muawiyah. Lari kabur itu. Entah Muawiyah atau anaknya, saya lupa. Kabur dari Fathu Makkah. Lucu itu. Ketika dia kabur, dia naik kapal. Dia naik kapal ditunggangi. Ini riwayatnya sahih. Naik kapal, kemudian di tengah-tengah kapal ada badai besar. Delalah kapal itu sini dek sing pengemudi kapalnya. Ketika ada badai besar terus ditakoni, kamu ini orang apa? Kok naik kapal? Kok selama ini saya naik kapal ini di sini tuh tidak pernah ada yang namanya badai. Kok jujuk-jujuk kono badai? Kowe balik kono, urusanmu. Yo ketek retiku, aku ora tahu koyo ngene kok. Biasane ku nek numpak kapal yo aman-aman ae. Ono kowe iki lho ono badai. Balik sik ngono. Aku bar diserbu karo Muhammad. Wis kono ora mlebu Islam sik aja ririt. Kono ono karo sing numpak kapal. Akhirnya Muawiyah kembali ke Mekah, keharibaannya Kanjeng Nabi menyatakan Islam wa ahsana islamahu di dalam Mu'jam atau di dalam Syiar A'lam Nubala itu dia Islamnya bagus, dia Islamnya nyusuli. Maka ketika Muawiyah masuk Islam keri-keri dan anak-anaknya Abu Jahal masuk keri-keri, masuk Islamnya keri-keri, itu Kanjeng Nabi kan menyambut mereka dengan kehangatan. Orang dikene lho masuk Islam keri. Ora muni ngono Kanjeng Nabi. Ora. Ndak ada yang seperti itu. Nek sing ngono iku sahabate Kanjeng Nabi lho masuk Islam keri. Tapi Kanjeng Nabi ndak gitu. Lho masuk Islam keri mboten. Tadi bahkan ditempatkan di tempat sampingnya Kanjeng Nabi. Kene niki bareng aku. Akhirnya dia merasa bombong, dia merasa terhormat, lama-lama dia mengejar ketertinggalannya di dalam agama Islam. Melu jihad perang dan lain-lain menangan. Itu luar biasa akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau kita kan enggak diinting-inting temenan. Pokoknya kue tandai kau ya. Tekan digi mah kok tekan Fathu Makkah. Famazil tumuqinan annahu sayadharu hatta adkhala Allahu alaiyal Islam. Terus thumma qala wa kana ibnun Nadur sahibu Ilya wa Hiraqal suqifa ala nasara Syam wallahu a'lamu bissawab. Dikir talqin sekedap nggih. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
قادر ولي الله يا مولانا يا رحمن بالعطاء جد يا ديان بالنبي خير الورى لا تحرقنا بالنيران أعطنا كل المنى وأرقنا في الحسن وأجيب لنا دعاء كل وقت والأحيان واسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان واختم بحسنا لنا واغسلنا من الأدران فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت حر النيران لا إله إلا الله أروت القلب ضمآن نشرها قد فاح في كل وزمان سرها يكسو البهاء والقضايا والرضوان قد يرى من قالها بين حور والولدان من قد يذكرها فازما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إنس ثم الجان وقد ذاكرها حائزا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان وبها قدم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في الماء مثل البستان وحفظا أجسامنا فيه من أكل ديدان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واسقنا يا ربي من حولها العذب المرآن وبها يا ربنا اسكننا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الآل العيان وعلى
أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روضه يتثنى غصن بان خيريا خيريا الشيخ عبد القادر الجيلان كليا كليا الشيخ عبد القادر الجيلان خيريا خيريا الحبيب علي الحبشي كليا كليا الحبيب علي الحبشي خيريا خيريا حبيب الهندواني كليا كليا حبيب الهندواني خيريا خيريا شيخنا أحمدي كليا كليا شيخنا أحمدي خيريا خيريا كل ما شيخنا كليا كليا كل ما شيخنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شمس القدير ولي الله محمد رسول الله شمس القدير ولي الله تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم.